orang-orang lihat saya agak lama saya mulai pikiran. Kenapa? Karena sedikit lagi dong akan bilang begini, Bapak bisa bawa ke rumah sakit pakai apa pun. Karena saya saudara kalau jawab dengan tulus. Kalau saudara ingin jadi orang Samaria, saudara ada oto, ada orang susah berdarah-darah, saudara tolong dia, angkat dia, buat dia, saudara foto, saudara mau? Sama pas saudara yang jawab mau itu karena dia belum ada oto. Karena Tuhan selama masih ada waktu, saya pilih untuk kita dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37 yang sudah dapat katakan amin. Amin pun tidak bukan doa amin. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37 kita baca bersama-sama. Saya baca ayat bilangan ganjil dan saudara baca bilangan genap. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, Guru, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang dibaca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawab itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamamu manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang dari saya ke Yeriko, yang jatuh penyamun dan semoga saja untuk habis-habisan, tetapi yang juga umumnya dan yang sesuai kepentingan ibadahnya sesenang hati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Yang lihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi pada tempat itu, ketika melihat orang itu, ia melewatinya sesama jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membawa luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian naikkan orang itu ke atas dari pagangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, perawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapa yang dari orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dan dari orang yang jatuhnya karena penyakit itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang dengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Shalom. Buat diri, shalom. Shalom. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Mau jadi orang yang mana? Ulah. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Mau jadi orang mana? Yakin bisa jadi orang Samaria? Yakin sekali atau yakin saja? Atau saudara mau jadi orang Sumba saja? Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Saudara mau jadi orang mana? Samaria. Luar biasa. Yakin betul mau jadi orang Samaria? Kalau saudara yakin ingin jadi orang Samaria, maka tiap hari saudara harus duduk di antara jalan Yerusalem Yeriko. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Bisa? Saya lihat saudara boleh tunggu begitu. Jangan-jangan tidak ada lagi yang kena rampok.
Tapi tidak apa-apa. Namanya juga kan kerinduan, saudara. Saya tidak punya hak untuk melarang kerinduan saudara untuk menjadi orang Samaria. Silakan saja, tidak ada masalah. Tapi kisah yang luar biasa ini dimulai dari satu pertanyaan yang serius. Ketika ahli Taurat itu bilang begini, Guru, apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang supaya pembacaan ini sekaligus dilihat sebagai jawaban untuk pertanyaan apa yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup yang Yesus bilang begini, engkau kan ahli Taurat, engkau tahu apa yang di situ. Coba bilang, dia bilang kasih Tuhan Allah dan juga kasih sesama manusia. Tetapi untuk membenarkan dirinya, dia tanya, dan siapakah sesama manusia? Yesus mulai mengatakan kisah ini. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem di Yeriko. Perjalanan Yerusalem Yeriko itu tidak terlalu jauh, kira-kira hanya 30 km, tapi jalan turun yang berlekuk. Jalan berbatu, tidak ada orang tinggal di situ. 400 meter di bawah permukaan laut. Dipastikan kalau saudara dirampok di situ, berteriak seperti apapun tidak mungkin ada orang tahu, tidak mungkin. Di tengah-tengah jalan yang susah itu, saudara-saudara, ada orang kena rampok. Tidak tahu orang dari mana, dia kena rampok di situ. Terus datang seorang imam. Ini imam tolong dia. Ini imam tolong dia. Makanya saudara tadi tidak mau jadi imam itu toh. Karena imam apa maksud itu tolong. Tapi saudara tahu, jangan cepat-cepat kasih saran itu imam itu. Kenapa? Di bait Allah itu imam itu banyak sekali. Ada orang yang seumur hidupnya ditapiskan menjadi imam, dia tidak pernah melayani di bait Allah. Kali terlalu. Sekarang katakanlah imam ini dalam perjalanan ke bait Allah untuk pelayanan, tiba-tiba ada orang dirampok habis-habisan di situ. Saya mau tanya, kalau saudara imam itu, saudara tolong tidak? Imam itu terus jalan mau pelayanan di bait Allah. Ada orang kena rampok di situ. Kalau saudara imam itu, saudara tolong tidak? Tolong. Saudara tolong tidak? Yakin mau tolong? Kalau saya tergantung siapa yang kena rampok. Kalau dia janda muda, tapi kalau dia tua, saya bilang mama, mungkin itu pujalan. Tapi sudahlah, saudara ini, imam ini lewat. Lalu datanglah orang Lewi. Siapa orang Lewi? Orang Lewi itu adalah keluarga dari para imam. Tunggu saudara pendeta, ada yang poster, ada yang guru Injil, ada yang penadua, ada yang bilang ini orang agama semua, guru agama. Dia tolong tidak? Makanya tadi saudara tidak mau jadi dia juga. Tapi saudara tahu, orang Lewi itu tugasnya satu, mempersiapkan bait Allah. Karena urusan di bait Allah itu dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Sehingga bait Allah harus tetap dalam keadaan sangat baik. Lalu saudara orang Lewi itu dalam perjalanan untuk urus bait Allah, tiba-tiba ada orang yang susah di situ. Kalau saudara orang Lewi itu, saudara tolong tidak? Saudara tolong tidak? Saya saudara boleh ragu-ragu ini. Tidaklah, saudara mau bantu, mantap. Lalu datanglah orang Samaria. Ini orang Samaria tolong tidak? Tolong. Makanya saudara kepingin jadi orang baik seperti itu toh, saudara rindu menolong. Siapakah orang Samaria? Orang Samaria itu adalah keturunan dari orang-orang Israel juga. Yakub orang, Yakub anak-anak orang. Tapi setelah kejayaan Daud dan Salomo, setelah kematian Salomo, kerajaan itu terbelah dua. Karena adik berperang, perang saudara ini membuat kerajaan ini terbelah dua. Kerajaan utara Samaria dan kerajaan selatan Yehuda. Orang Yehuda
tidak suka sama orang Samaria, padahal dong saudara kandung. Bagi mereka orang Samaria ini orang tidak baik. Saya tanya saudara, saudara yang rindu dari orang Samaria ini rindu untuk orang tidak suka saudara? Mau? Saudara tidak serius. Mau dari orang Samaria sudah tahu. Mereka berserang, mereka bermasalah. Apa yang disentuh oleh orang Samaria tidak mau disentuh oleh orang Israel, orang Yehuda. Tidak mau. Mereka dianggap orang asing, tapi ini orang tolong. Mereka bertengkar cukup lama. Waktu Yesus datang, dong baru perang. Tidak terlalu lama, 700 tahun. Di sini ada yang mana saudara ada duduk di sini. Ada sudah 2 tahun, tapi saudara ini jadi orang Samaria. Ini orang Samaria melakukan 7 hal yang menarik sekali. 7 hal. Tadi kalau saudara ini jadi orang Samaria, dan dia melakukan 7 hal yang kalau saudara periksa pada teks itu sangat luar biasa. 1, orang Samaria itu membersihkan luka-luka orang kafir. Pakai apa? Pakai alkohol. Dia bersihkan. Rupanya orang Samaria ini di dalam di mana-mana mau peci. Di sini ada lihat dalam di mana-mana mau peci. Ada. Kemungkinan dia orang Samaria. Di sini ada betul. Dia sapa Puswali, jual kata. Saudara dia bersihkan itu luka-luka, dia oles luka-luka itu pakai minyak. Kemungkinan besar minyak zaitun. Salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Amin, Pak. Untuk 2 pekerjaan ini orang lakukan dengan sangat hati-hati. Pasti dia begini. Tahan sedikit, tahan sedikit. Kalau begitu toh, tidak mungkin dia bilang makan. Saya mau tanya saudara, membersihkan luka dan membalut luka saudara bisa? Yang tadi mau jadi orang sama yang bisa saudara bisa? Bisa luar biasa ini cita-cita dari orang sama. Setelah dia membersihkan luka-luka itu, dia membalut luka-luka orang itu pakai kain. Bisa saudara lakukan? Bisa. Mantap. Sekarang masuk yang keempat. Dia ambil itu orang, dia muat pada keledai tunggangan. Saya merenungkan ini berulang-ulang. Kenapa? Dulu ada auto, pick up ada, Innova, Pantel, bidang, bis. Berarti alat transportasi mereka ialah ini yang saya pusing. Kenapa? Bagaimana mungkin ini orang angkat, ini orang yang luka-luka taruh di kendaraan tunggangan. Saya kalau di Kupang mau mobil ke Soya atau kemana, saya tahu. Kalau ada orang susah, ada orang celaka, ada orang kena pukul, untuk tolong saya pendeta. Tapi itu pertolongan kemudian jadi masalah ketika orang-orang lihat saya agak lama, saya mulai pikiran. Kenapa? Karena sedikit lagi dong akan bilang begini, Bapak bisa bawa ke rumah sakit pakai Bapak kuat. Saya tanya saudara, kalau jawab dengan tulus. Kalau saudara rindu jadi orang Samaria, saudara ada oto, ada orang susah berdarah-darah, saudara tolong dia angkat dia buat di saudara foto, saudara mau? Mau? Saya mau ke saudara yang jawab mau itu karena dia belum ada oto. Kalau sudah ada oto susah apa? Apalagi kalau dia mau cuci habis itu istri saja naik pas tenda. Apalagi yang susah. Tapi saya sini belum. Mengungkap. Kita lanjut.
Dia bukan saja muat orang ini di atas keledai tunggangannya, tapi dia bawa orang ini ke rumah penginapan. Bisa? Bisa saya? Mulai lemah. Di sini hotel yang baik apa ya kira-kira? Di waktu. Bisa saudara kawan ini? Kalau dia di lima itu saudara dari dua. Dia tadi mau jadi 30 juta satu malam. kelima tuh, itu kelima. Keenam, dan dia merapat orang itu. Pagi-pagi dia masak air. Dia ketok di pintu. Bapak, yo, masih hidup. Perawatan dia bisa. Saya bisa lakukan. Bisa ya? Ini orang terlalu. Mari kita lanjut, saudara. Lantas keesokan harinya dia ambil uang berapa? 2 dinar. Uang 2 dinar ini dia titip kepada pemilik penginapan. Dia kasih tahu, tolong rawat orang ini sebaik-baiknya. Dan kalau ini kurang, dengar, waktu saya kembali, saya bisa? Bisa? 2 dinar itu sebuah pernyataan yang menarik. Kenapa? Dulu kalau orang kerja 1 hari dibayar 1 dinar, berarti kalau dia bayar 2 dinar, itu upah kerja selama 2 hari. Ibu kerja 2 dinar apa ya? 2 hari yang 2 hari bisa kasih orang yang susah. Mantap. Kalau kurang, saya datang, saya ganti. Terlalu luar biasa itu bisa. Tapi sekarang saya ingin bilang pada saudara, siapakah orang Samaria itu? Orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Bukan saya, bukan saudara. Kerinduan saudara yang berapi-api untuk mencari orang Samaria tidak akan pernah terjadi. Karena orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Dia turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau bicara dalam konteks Sumba kita tidak tahu. Kalau kita bicara itu dalam konteks Palestina, mereka tahu pasti. Yerusalem itu kota kudus. Oh Yerusalem, kota mulia. Kalau kau pulang bernyanyi, kita dengar orang Samaria. Yesus Kristus turun dari Yerusalem, kota kudus, ke Yeriko, kota terkutuk. Ini sebuah metafora, sebuah gambaran yang menunjukkan Yesus Kristus yang luar biasa itu, Allah yang menjadi manusia, turun dari surga yang kekal ke dalam dunia yang perlu kita tahu. Perjalanannya adalah perjalanan Via Dolorosa. Susah sama. Dalam perjalanan Via Dolorosa itu, dia berjumpa dengan orang-orang yang dirampok sehabis-habisnya sampai hampir mati. Siapakah orang itu? Orang yang dirampok itu adalah saya. Orang yang dirampok itu adalah saudara semua. Kitalah orang-orang yang dirampok dalam perjalanan Yerusalem ke Yeriko. Siapa yang merampok kita? Siapa yang merampok kita? Siapa? Jangan cepat-cepat bilang itu, karena belum tentu ibu tahu. Ada tulisan di Facebook itu menarik, di beberapa media sosial mereka bagikan kisah ini. Satu saat iblis minta ketemu dengan Tuhan. Iblis minta Tuhan ketemu dong. Kenapa? Saya mau berhenti dari iblis. Kenapa? Manusia suami saya punya kerjaan semua. Yang korupsi manusia.
itu uang korupsi juga dong kita kasih saya. Tapi dong bilang itu saya pun pekerja. Yang 1.002. Dong nanti ketemu di dalam sana, kamu tidak mau saya. Tapi bilang itu saya punya. Biar saya kasih dong saya iblis. Ya kadang-kadang mungkin iblis di depan. Tapi itu tunjuk iblisnya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Kenapa? Karena Bapa di surga hati-hati gunakan tanganmu. Kita pun tahu waktu pindah itu iblis yang ada. Begitu. Siapa yang tidak sadar kalau di tangan apa? Apa yang tidak sadar itu? Saudara, kita dirampok sehabis-habisnya dalam perjalanan mana? Yerusalem. Dalam keadaan susah sengsara dan darah itu kita tidak bisa ditolong oleh siapapun. Tidak bisa ditolong oleh para imam. Tidak bisa. Tidak bisa ditolong oleh orang-orang Lewi. Imam dan orang Lewi itu mereka hanya untuk menunjukkan jalan, tapi mereka bukan penolong. Saya bicara dalam satu bahasa yang banyak orang tidak suka, tapi saya bertanggung jawab. Saya bilang tadi malam saya sudah masuk surga itu sama kayak kita permisi. Tidak bisa diwakilkan. Siapa yang berani bilang apa? Di mana? Di WC. Masing-masing bertanggung jawab sendiri. Amin bang. Jadi itu dia petugas saya kasih tahu Bapak, dia bertempat. Pas kita mau jalan dia, os anjing lu. Lalu saudara lihat, Yesus yang menemukan kita dalam perjalanan Yerusalem Yeriko menolong kita di sini. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Waktu kita sembuh, Yesus jemput kita, muat di kendaraan terbaik. Dia bawa ke rumah penginapan. Dan apakah rumah penginapan? Rumah penginapan itu ialah gereja Tuhan. Dia bawa orang-orang yang tadi dia selamatkan. Dia titip di mana? Gereja. Dia janji kepada para pengurus gereja, urus ini orang sebaik-baik. Ada uang buat dia, saya titip di sini. Kalau kamu urusan ini kurang, besok saya datang segar. Saya akan bicara 2 hal. Tentang juga. Saya akan bicara 2 hal, biar saudara tahu. Bukan saudara tahu, biar saudara berpikir. Pertama, gereja yang tidak mengurus jemaatnya sehabis-habisnya, gereja itu tidak diberkati. Karena orang-orang yang Tuhan selamatkan, Tuhan titip di mana? Gereja. Lalu kita tidak urus mereka sehabis-habisnya, gereja ini tidak diberkati. Saudara yang pikir gereja ini diberkati itu dia pun kasih salah. Kadang-kadang uang yang banyak itu masalah. Tiap harinya ya bakal lain saja. Mau pas keluar ini bakal lain, mau pakai ini bakal lain, semua bakal lain habis. Di Solo itu ada. Di RS mana? Gak ngomong. Gereja yang tidak sehabis-habis mengurus orang-orang yang Tuhan titip-titip, gereja itu tidak diberkati. Koma yang kedua yang bisa bicara. Tapi banyak orang Tuhan titip di rumah penginapan, banyak yang bangun lari dari rumah penginapan.
titip di mana? Rumah penginapan. Namanya apa? Gereja. Tapi semua tetap ada di gereja. Di rumah. Luar biasa. Banyak kita melarikan diri dari gereja, saudara. Dari rumah penginapan yang Tuhan titip kita di situ. Tambah lagi dengan yang ada di rumah penginapan, dong pemalas urus lagi. Jadi sudah selalu selamat tinggal. Terus kita bilang sampai jumpa di rumah Bapa yang tidak akan sampai. Saudara-saudara, ada banyak orang tidak indah gereja. Ada banyak orang itu dia 1 tahun itu dia gereja 2 kali. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Maka disebut jemaat Natal. Karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatannya tambah panjang. Natal 1-1. Dari kau sunah 1-1 tak kunjung ingat yuk. Di Sumba juga ada. Dia ada duduk di sini. Dia laki-laki atau perempuan pakai baju warna. Saudara-saudara, saya kadang-kadang heran dengan banyak orang. Di gereja kami ada banyak orang yang senang sekali kalau baptisi dinikah di satu hari yang sama. Bangga sekali, Bapak, saya dulu baptisi dinikah di satu hari. Kenapa tidak tambah langsung yang pemakaman? Supaya baptisi dinikahkan di Sumba ada, dia ada sekarang. Sampai di semua. Kita di rumah penginapan dan banyak orang melarikan diri dari rumah penginapan. Tentu kita bicara tentang surga. Setelah memahami konteks ini, Yesus bertanya kepada ahli Taurat, menurut pendapatku, siapakah sesama manusia dari orang yang ditolong? Itu pertanyaan gampang, saudara. Tapi itu pertanyaan paling menjungkir balikan cara berpikir para ahli Taurat. Kenapa? Ahli-ahli Taurat itu mereka kan tahu seluruh hukum Taurat. Bagi mereka tidak butuh pertolongan. Kenapa, saudara? Orang Israel sejak dalam kandungan sampai lahir sampai besar, apalagi dari ahli Taurat, mereka sudah sangat fasih melakukan hukum-hukum Taurat. Orang Israel, anak-anak umur 5 tahun, itu sudah hafal 10 hukum Taurat. Umur 5 tahun. Kita pun besok mau sini masih tanya hukum ke-6. Umur 5 tahun. Di Sumba ada. Di usia 10 tahun anak-anak orang Yahudi sudah hafal 613 pasal penjabaran hukum Taurat. 613. Hafal. Sudah. Kita punya dong ini anak kecil, bukan ada hafal jangan membunuh, jangan bersini. Ini ada namanya adik, coba adik menyanyi lagu putar kiki, coba menyanyi supaya mama pendeta dia. Ini prestasi. Di usia 3 tahun anak-anak orang Yahudi masuk sebagai anak-anak Taurat. Mereka berdiskusi tentang diskusi para guru agama tentang etika, moral, dan sejarah, dan mereka melakukan 613 pasal penjabaran hukum Taurat. Bagi mereka dengan melakukan itu mereka jangan lurus-lurus ke surga. Sekarang pertanyaan ini menjungkir balikan cara berpikir mereka yang disimpan bertahun-tahun. Sekaligus pertanyaan itu mengukur sejauh mana orang-orang yang hafal hukum Taurat ini berjalan bersama Tuhan. Saya doa karena
aktivis keagamaan sekalipun belum tentu ada perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Saya mau beritahu saudara, semakin jauh berjalan bersama Tuhan, kita semakin akan menemukan bahwa kita ternyata bukan siapa-siapa. Yang bagaya-bagaya dong itu karena jalan dekat. Kalau sudah jalan jauh dia takut Pak. Saya mau tanya saudara, pernah jalan kaki? Pernah. Di mana? Kalau sudah jalan kaki bisa, pasti bisa. Tapi sudah tahu jalannya dekat. Karena perjalanan kaki itu jaraknya dekat. Orang tidak butuh orang lain, bahkan tidak butuh Tuhan. Sekarang ibu ini bisa pakai hari ini. Karena jaraknya itu orang begitu dia tidak butuh Tuhan. Coba lihat jauh sedikit, naik ojek. Pernah naik ojek? Di mana? Pernah. Itu anak gatung. Saya tinggal di belakang abang orang dia Adi. Memang sendiri. Kenapa? Ada tidak bisa. Terus itu ada yang tidak bisa. Kenapa? Mama hanya bayar 5.000. Kalau 5.000 kan? Kalau 5.000 tidak pakai rem. 10.000 dong pakai rem. Tapi poinnya jelas. Semakin jauh kita mulai ada rasa takut. Lebih jauh lagi. Pada naik bis? Kemana? Kemengamu pernah? Di jalan mana yang paling banyak berkelok-kelok? Pernah? Di hutan. Saudara pernah duduk di samping supir? Karena lihat yang dia karena lagi begitu kencangnya kalau bicara yang kita ambil kita. Saya makin jauh dekat kita mulai. Lebih jauh lagi, naik kapal feri pernah? Di mana? Ini ke Pembayang jauh. Kalau sudah naik kapal feri di NTT, itu paling enak naik feri itu dari Kupang ke Sabu, dari Sabu ke Kupang. Saya karena pernah melayani kira-kira 5 tahun di Sabu. Menarik saudara. Kenapa? Kalau Musikalo tenggelam di Laut Sabu bisa berenang 10 km itu tidak ada angin. Yang menarik itu saudara, kalau kita pulang dalam pelayaran di akhir-akhir musim timur itu angin sangat kencang. Itu tergoyang. Kalau mereka lihat pendeta yang dia ada di atas jembatan dan bilang begini, apa pendeta? Kita ibadah. Di darat tidak bisa ibadah, di Laut Sabu ibadah. Kami ibadah di Laut Sabu itu menarik. Waktu bagian persembahan kami tidak pakai ini. Kecil. Kami pakai dos. Kenapa pakai dos? Pertama karena ini tidak ada. Tapi yang kedua, kami pakai dos karena kalau kita ibadah di Laut Sabu itu sekali isi dapat berapa saja. Itu tidak lewat sini Pak. Dia dari sini. Karena di mana? Beda dengan ibadah di darat. Beda apa tidak? Karena masuk tadi. Kita ibadah di dalam yang bawa persembahan itu datang di kita tuh kita isi masuk tangan ini. Itu kelama. Sudah lama lagi kita pemata ke situ. Ini mata seperti ada silakan. Terus kita ambil begini, kita isi. Sudah kalau tidak ini kenapa? Tadi saya isi yang ini di Sumba ada.
mana? Pilih murah. Kalau saudara naik pesawat dan naik yang ATR orang, dia terbang paling-paling 16.000. Naik yang apa pesawat besar itu terbang kira-kira 36.000 kaki. 36.000 kaki berarti kira-kira 11 km di atas. Di itu udara itu pesawat kalau mendapat kita semua. Dia perlu itu. Di ketinggian kira-kira 11 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. Kalau 900 km per jam itu Rossi juga kalah. Kalau Rossi saja kalah, apalagi anak ojek dulu. Di kecepatan pesawat 900 km per jam itu pesawat tabrak awan pasti guncang. Itu menarik sekali. Waktu pesawat tabrak awan guncang, semua langsung bilang saudara tahu, saya belum pernah dengar orang yang memaki di pesawat. Kalau pesawat guncang, kita langsung bilang tidak ada yang kurang mati. Coba tunjuk. Kumpul kasih dia uang, beli tiket, suruh berangkat. Pas bulan Februari kau udah sayangin, pulang dia buat satu persekutuan doang. Saudara tahu kalau di 32.000 kaki itu kalau sudah di zona aman itu orang sudah pasti bisa jalan-jalan. Saudara tahu terus tiba-tiba lampu sebenarnya menyala, ada suara gembira. Kalau kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, saya minta saudara kembali ke tempat itu. Saya makanya waktu ada pengumuman begitu ada yang berani lawan. Silakan kembali ke tempat itu. Mau kembali kok? Yang bergaya dulu itu ayam di pinggir jalan, jalan belum jauh di sungai. Saya makin saudara tahu ketika dia bilang begini, kembali ke tempat dulu, tapi kembali sebentar itu kita pulang dengan mau kencing jutung. Sudah duduk begitu, satu ibu di sebelah kita hanya bilang Haji doa. Carilah Tuhan selama yang bagaimana itu jangan mereka. Saudara pernah di pantai mana? Mana? Kalau saudara pergi ke pantai, bermain di pantai itu airnya hanya kiut nih. Kalau air pendek, saudara bisa bergaya, bisa foto-foto. Saudara bisa siram-siram air ini. Karena mana? Pinggir depan. Coba masuk 500 meter di sini. Coba kalau di dalam poin perahu sudah gini baru, woi, perahu sudah jalan. Saya itu bermain di pinggir depan. Semakin jauh berjalan bersama Tuhan, kita bisa ukur, kita sadar. Yesus ini kasih tahu kepada orang Samaria, kepada ahli-ahli, kamu jangan andalkan kampung kehidupan. Masuk surga itu bukan karena kamu, tapi karena Kristus. Karena dia berkorban, dia menemukan kamu dalam perjalanan Yerusalem Yeriko. Dia menolong kamu oleh pilu-pilunya kamu menjadi sejuk dan kamu layak. Tidak akan ada orang sombong secara rohani kalau dia tahu sejauh mana dia berjalan bersama-sama dengan kita
kita ini kan, saudara, semakin ke dalam itu kan laut tambah dalam, baru kita tidak tahu kita di mana. Mau bersandar ke mana? Di sini ada bisa berenang. Bisa berenang di sini. Semakin jauh perjalanan itu juga, itu sebuah perjalanan yang luar biasa. Dan ketika orang tahu bahwa Tuhan itu yang hebat, kita sadar dia bukan siapa-siapa. Yesus yang kasih tahu mereka yang sombong, mereka yang aktif tetapi tidak punya roh di dalam Tuhan, mereka yang Tuhan titip di rumah penginapan tapi yang meninggalkan. Saya punya satu video yang cukup viral ketika saya bicara tentang Tuhan itu terlalu banyak kita korban. Kita terlalu banyak korban Tuhan. Saya mau tanya, kalau jam 5 ibadah, jam 5 pesta, pilih mana? Jam 5 ibadah, jam 5 pesta, pilih mana? Pesta. Pilih mana? Pilih pesta itu tidak apa-apa lah. Jangan terlalu rohani juga. Yang menarik itu bukan pilihan pesta atau ibadahnya, tapi apa yang menjadi alasan. Bapak, kenapa tidak ibadah tapi pilih pesta? Aduh Pak Pendeta, minta maaf. Tuan rumah undang langsung. Kalau tuan rumah undang langsung itu berperasaan karena tuan rumah undang. Tapi kalau saya tanya jangan coba-coba. Pak, kenapa tidak ibadah tapi di pesta? Bapak Pendeta minta maaf. Tuhan rumah undang langsung. Oh, Bapak mau Tuhan undang. Di sini ada yang mau Tuhan undang langsung. Ada yang mau Tuhan undang langsung. Supaya kita minta Tuhan undang dia sekarang. Dengan manusia itu kita terlalu perasaan. Tapi dengan Tuhan kita tidak perasaan. Saya yakin kalau bupati duduk di sini, saudara tidak akan pernah jalan-jalan sama sekali. Doa itu bicara dengan Tuhan. Amin. Tapi saudara lihat kita musibah waktu berdoa. Coba ikut hari Minggu ketika Ibu Pendeta pimpin, terus Ibu Pendeta dia begini, saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas separuh tutup mata, separuh bilang. Betul. Ada. Dia masih jadi Betul. Betul sakit. Saya mau saudara, tidak ada orang bisa mengatakan kemampuan dirinya, tidak. Saya umur 44. Saya merasa kekuatan saya gila. Dulu saya orang yang sangat kuat, lari gak gitu. Sekarang saya pasang banyak di grup-grup aku tulis begini. Di usia 50 tahun, cantik atau tidak cantik, sama. Tidak bisa disembunyikan di balik puisi dan pedagang. Kok kita langsung ini sumelin. Waktu masih muda jangan percaya kalau ada yang datang kalau kakek bilang mama umur berapa 50 35 jangan kita jalan dan kita pun anak nona terus anak orang bilang siapa? Saya pun anak nona anak nona ke kakak aja masa kau mama ke kakak aja yang dibuat anak itu kemungkinan hanya dua. Pertama, kemungkinan dia anak muka terlalu tua. Jadi nanti mama itu beda tipis. Atau yang kedua, dia mama nikah terlalu muda. Mungkin dia 8 tahun sudah. Dan dia anak itu GPK. Di usia 60 tahun ada jabatan, tidak ada jabatan sama. Subpensiun. Kita masih aktif, itu orang ketemu kita itu masih aktif.
Su pensiun itu kita diterima pensiun di pos giro. Anak yang molor 3 bulan lalu dia lihat kita di bilang, wah, apa yang tua? Di usia 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama. Apalagi rumah tingkat. Kok su pakai tongkat mau naik? Itu baru langsung 1,5 tutup. Di umur 80 tahun baru Tuhan izinkan kita umur panjang. Uang banyak atau uang sedikit tidak tahu. Kok su tidak bisa beli seimbang gitu? Kumpul cucu dong, senang-senang cucu dong, lari-lari begitu. Terus yang cucu paling tua datang dia, opa mau makan apa lagi lagi ya? Opa hanya bilang, opa makan bubur. Jadi manusia sadar mau dia banget lemah. Dia hanya bisa bersandar pada dia. Bersandar pada siapa? Pada siapa? Mari kita tunduk Bapak lagi. Kita angkat hati kita berdoa. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hati. Biar Roh Kudus lakukan setiap hati yang keras. Dengan teduh saudara angkat hati buat Tuhan. Pastikan bahwa saudara dengan Tuhan saat ini, saudara tidak perlu terganggu dengan apa. Ini hanya soal pribadi dengan Tuhan. Tenangkan hati, kuasai lagi, berdoalah kepada Tuhan. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya aku di Golgota, di bawah saudaraku. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, suci dan diri. Ini sekaligus menjadi doa saudara di teduh kita bacakan. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya aku di Golgota, di bawah saudara. Sama-sama serukan. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, suci dan diri. Yang sungguh-sungguh rindu untuk Tuhan menjamah dia, boleh angkat tangan sambil katakan, aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, suci dan diri. Datangkan hatimu pada Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu berkata-kata. Engkau terlalu ajaib, Engkau terlalu dahsyat. Kami hanya menyerah.
Kami angkat tangan kami, tanda tangannya. Biar Tuhan turun tangan untuk masyarakat, untuk rumah tangga, suami kami, istri kami, anak-anak kami, penyakit dan penderitaan kami, usaha kami, semua yang kami kumpuli hari ini, kami minta Tuhan tolong. Jangan satu persatu kami berdoa. Hari ini Tuhan menyelidiki hati dan Tuhan tahu betul siapa. Kami mohon di dalam nama Yesus, pulihkanlah, pulihkanlah. Yang dipilih sudah menanggung berat di nama Tuhan. Saya berani berkata kepada mereka semua, kamu dilepaskan. Kami puji nama Tuhan. Mari saja kita semua berdiri. Akulah dalam nama Yesus kami berdoa yang sungguh-sungguh percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita, silakan duduk kembali, mari beri kemuliaan bagi nama. Saudara-saudara, sebelum saya menyerahkan kembali mari kepada acara, saya sampaikan rasa sukacita, syukur, berterima kasih sekali karena saya bisa ada di tengah-tengah saudara Ibu Pendeta. Terima kasih banyak Ibu Pendeta, teman-teman majelis yang hadir, juga semua jemaat yang berkesempatan hadir. Saya senang sekali ada di sini. Saya tidak pernah membayangkan ada di sini, tapi puji Tuhan, kalau Tuhan mengatur itu kita tidak bisa bilang tidak. Terjadilah menurut apa yang Tuhan mau, dan karena itu kita bertemu. Saya percaya, saya selesai kata-kata, tapi Roh Kudus akan selalu mengingatkan sesuatu bagi saudara, dan biarlah berkat dari pemberitaan firman ini menjadi bagian kita semua. Tuhan memberkati kita.